Saya masih single loh. Masih single. Saya masih single loh. Oke, lanjut lagi aja ya nih. Nah, kalau untuk sekarang ini kan tadi katanya investasi itu banyak. Salah satunya reksadana ya, yang untuk pemula gitu. Nah, kalau untuk reksadana sendiri itu kayak jenis-jenisnya itu apa dan karakternya itu bagaimana sih? Gitu. Oke, yang umum reksadana jenisnya tuh ada 4. Jadi dari yang pertama itu reksadana pasar uang. Ini adalah reksadana dengan resiko yang paling kecil. Resiko yang paling kecil. Kenapa kecil? Karena dia investasinya itu di deposito dan obligasi yang jangka waktunya udah mulai jatuh tempo. Obligasi yang jangka waktunya 1 tahun. Jadi ini produk yang paling safe, paling aman. Karena kalau lu semua buka Bareksa sekarang, lu cari reksadana pasar uang, pasti dia grafiknya lurus secara diagonal ya. Diagonal tuh naik, trennya naik. Karena ya itu dia simpan uangnya cuma di deposito dan obligasi yang udah mau jatuh tempo. Nah terus naik level itu ada reksadana pendapatan tetap. Betul sekali. Pendapatan tetap itu kenapa dibilang pendapatan tetap? Karena si reksadananya sendiri itu dia dapat income tetap setiap entah itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali. Karena dia investasinya di obligasi. Kalau lu tahu semua, obligasi itu ngasih pemegang obligasi kupon namanya. Kupon itu jadi lu kayak minjemin ke satu perusahaan senilai uang, dan setiap bulan si perusahaan itu akan balikin lagi uangnya dalam bentuk kupon itu sendiri. Jadi sebenarnya itu yang dibilang pendapatan tetap. Nah itu bisa lo beli juga. Lo cari aja di Bareksa reksadana pendapatan tetap. Terus naik level selanjutnya adalah reksadana campuran. Campuran ini dia mix. Dia bisa taruh di obligasi, bisa ditaruh di pasar uang, bisa juga taruh di saham. Dia itu jadi si manajer investasi ini lebih punya fleksibilitas untuk ngatur strateginya sesuai dengan kondisi yang terkini. Terus yang paling advance adalah reksadana saham. Reksadana saham tuh 80% asetnya itu ditaruh di saham. Jadi dia beliin saham. Ini yang untungnya bisa jadi paling gede, tapi lo juga harus siap bahwa resikonya juga paling gede. Jadi kalau di dunia investasi nggak cuma reksadana, tapi di apapun itu lo kalau dijanjiin untung gede, lo juga harus siap untuk menerima resiko yang sebanding gitu, yang gede juga. High risk, high return. Nah itu tadi yang umum. Terus ada di luar itu sebenarnya ada banyak lagi. Ada reksadana indeks yang dia ngikutin indeks, misalnya indeks LQ45 kalau lu pada tahu. Terus ada lagi indeks IDX 30 dan indeks-indeks yang ada di pasar keuangan. Terus ada banyak sih sebenarnya, ada ETF, ada reksadana proteksi gitu. Tapi itu dijualnya biasanya ke institusi dan klien-klien yang private, di mana lu investasinya juga mulanya harus gede. Gitu. Berarti aku assuming aja ya, kalau misalnya kayak ini nih, kita sebagai retail as a individual, kita cocoknya ya udah investasinya di 4 aja, 4 aset kelas, yaitu pertama pasar saham, terus yang kedua pendapatan tetap, yang ketiga campuran, yang keempat saham. Betul nggak? Pasar uang. Yang pertama pasar uang. Terus yang kedua itu pendapatan tetap, yang ketiga campuran, yang keempat itu saham. Betul. Nah, terkait dengan investasi juga. Nah, sekarang nih mau tanya nih terkait kayak besaran idealnya nih sebenarnya kalau untuk menabung di reksadana itu berapa sih gitu? Besar idealnya ya. Jadi sebenarnya kalau paling minimal itu ada sekarang reksadana yang bisa dibeli dengan hanya 10.000. Hanya 10.000. Murah guys, murah. Murah banget. Tapi lu harus balik lagi ke kebutuhan lu sebenarnya buat apa. Misalnya lu mau nikah yang jaraknya cuman misalnya 5 tahun lagi, itu juga lo harus sesuaikan. Sebenarnya gue punya hitung-hitungan sih, tapi kayaknya agak-agak ribet kalau kita jelasin di sini ya. Nanti mungkin kalau kita ada kelas gitu, kalau ada kelas kita boleh pada datang, nanti gue juga bisa sharing hitung-hitungannya. Nanti dimentorin sama Mas Adam nih. Boleh. Nanti ada tambahan ya. Sip. Terus kalau misalnya sekarang nih, kalau untuk pemula atau misalnya orang-orang yang kayak belum melakukan investasi nih, jadi kayak apa sih yang harus dilakukan? Pertama dengerin podcast ini, asik. Iya. Terus kedua
buka Bareksa, di situ ada banyak banget pilihan produknya. Di Bareksa juga banyak banget artikel yang bisa menjelaskan, membantu lo untuk bisa mengerti apa itu reksadana. Kalau dari sini kurang ya, lo bisa googling sendiri, terus lo bisa buka Bareksa juga. Di situ banyak banget artikel yang menjelaskan soal reksadana. Dari situ juga lo bisa langsung mungkin ke Play Store untuk download aplikasi Bareksa. Terus lo langsung bisa pilih produknya, klik beli, transfer, dan voila, lu udah punya reksadana. Wih, gampang kan guys stepnya. Oke nih, jadi terakhir nih Mas. Jadi kesimpulannya yang gue tangkap nih Mas, bahwa untuk investasi itu kalau bisa sedini mungkin, dan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, bener nggak? Terus investasi yang sekarang untuk pemula bagusnya yaitu reksadana, di mana ada 4 jenis, bener nggak Mas? Yuk. Oke, sip. Nah, untuk the last ini gue ada yang, kalau misalnya ada yang mau ditanya, nanti silakan aja taruh di kolom apa istilahnya? Komentar. Iya, komentar di bawah ini. Yo. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain lain selain investasi, boleh tinggal aja langsung calling ke kita. Oh, ada Instagramnya juga? Ada dong. Boleh juga taruh di bawah ya? Iya, taruh di bawah ya. Saya masih single loh. Oke guys, Sobat Bareksa dimanapun kita berada, itulah yang tadi kita udah bincangin seru sama Mas Adam. Semoga hal-hal yang tadi kita bicara ini memberi kalian dampak positif ya guys, dan untuk lebih berguna lagi di bidang investasi. Jangan lupa simak terus kita di Bareksa Podcast, dan sampai jumpa. See you in the next episode. Bye-bye. Tapi kan kalau mau dibilang tua itu kan emang persepsi. Nah, Ibu Niputu sendiri merasa udah tua atau masih muda gitu? Ya udah deh. Sudah? Sudah. Apa?